Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas asal-usul nama Banyumas. Banyumas sendiri merupakan tempat kelahiran saya. Saya lahir dan besar di Banyumas. Dilansir dari santosblogspot.com, kabupaten dengan ibu kota Purwokerto ini berbatasan dengan Kabupaten Brebes di utara, Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen di timur, serta Kabupaten Cilacap di sebelah selatan dan barat. Masyarakat Banyumas terkenal akan dialeknya yang khas, yakni bahasa Jawa Banyumasan. Dialek Banyumasan atau yang kerap dijuluki bahasa Ngapak ini cukup berbeda dengan bahasa Jawa standar dialek Mataraman. Disebut Ngapak karena ciri khas dialek ini yang menyebut bunyi K pada akhir kata yang dibaca penuh. Kabupaten Banyumas memiliki semboyan satria yang berarti sejahtera, adil, tertib, rapi, indah, dan aman. Ada beberapa versi yang berkembang mengenai asal-usul penyebutan nama Banyumas. Versi pertama menyebutkan bahwa sebutan nama Banyumas merupakan berasal dari kata banyu atau air dan mas yang artinya emas. Konon dahulu kala daerah yang kelak bernama Banyumas ini disebut dengan nama Selarong. Saat itu di wilayah Selarong sedang dilanda musim kemarau panjang. Sumur-sumur warga dan sungai ikut mengering. Saking susahnya mendapatkan air, para warga juga membuat sebuah belik, yaitu galian tanah di tepi sungai. Suatu ketika, seorang tamu asing dengan berkuda singgah di daerah Selarong. Tamu asing ini mempunyai perilaku yang aneh, sehingga meresahkan warga sekitar. Oleh karenanya, penguasa praja akhirnya menangkap tamu asing tersebut dan memasukkannya ke dalam ruang tahanan. Saat tamu asing ini dimasukkan dalam tahanan, awan hitam tampak menyelimuti langit Selarong. Tidak berselang lama hujan turun dengan lebatnya. Warga Selarong yang telah lama menantikan turunnya hujan pun bersuka cita bagaikan mendapatkan hujan emas. Mereka berteriak, bersaut-sautan sambil berkata, "Banyu, banyu, banyu!" Sedang yang lainnya berkata, "Emas, woi, emas, emas!" Nah, perkataan yang diucapkan serempak itu kelama-lamaan terdengar menjadi banyu emas, yang kemudian menjadi Banyumas. Sejak saat itulah masyarakat Selarong menyebut daerah itu dengan nama Banyumas. Tamu asing yang menjadi tahanan pun kemudian dibebaskan oleh penguasa setempat. Konon, tamu tersebut berjalan ke arah barat menuju Bukit Dauhan. Di sana, ia belajar kepada Mbah Galagamba yang terkenal sakti sampai akhir hayatnya. Kini, makam keduanya dipercaya berada di Pesarean, Komplek Dauhan Banyumas. Versi kedua mengatakan bahwa sebutan Banyumas berasal dari peristiwa saat warga sedang membangun sebuah pusat pemerintahan. Saat itu, warga mendapati kayu besar yang hanyut di Sungai Serayu. Kayu dari jenis pohon kayu mas itu diketahui berasal dari Desa Karangjambu, Kecamatan Kejobong, Kawetan Bukateja, Kabupaten Purbalingga. Para warga heran dan merasa aneh karena kayu mas itu berhenti tepat di lokasi pembangunan. Adipati Merapat atau pendiri Banyumas yang melihat kejadian itu tersentuh hatinya. Ia pun memerintahkan warga untuk mengambil kayu mas tersebut. Kayu mas tersebut kemudian dijadikan saka Guru Balesi Panji. Karena kayu itu bernama kayu emas yang hanyut terbawa air atau banyu, maka pusat pemerintahan yang sedang dibangun itu kemudian diberi nama Banyumas. Adapun versi lainnya atau versi ketiga menyebutkan bahwa sebutan nama Banyumas sebagaimana disebutkan dalam sejarah Banyumas berasal dari peristiwa berhentinya Adipati Merapat saat dalam perjalanan pulang dari Wirasaba. Saat itu ia melewati kali sungai atau Rukmi atau yang disebut juga Kalimas.
Ketika sampai di pertemuan Kali Emas dengan sungai yang lain, ia menyuruh para Nayaka Praja dan prajuritnya untuk berhenti di tempat tersebut. Adipati merapat membuat pesanggerahan yang kemudian diberi nama Banyumas. Itulah beberapa cerita yang menjelaskan mengenai asal-usul nama Banyumas. Sebenarnya saya membuat konten ini itu merasa prihatin dengan pemuda-pemudi sekarang, khususnya di wilayah Banyumas, yang tidak mengerti atau tidak tahu mengenai babat Banyumas ataupun asal-usul nama Banyumas. Kalau zaman dulu waktu saya SD itu ada pelajaran mulok Banyumasan atau muatan lokal Banyumasan ya. Jadi di pelajaran itu dikasih materi mengenai asal-usul nama Banyumas serta sejarah Kabupaten Banyumas. Nah, karena landasan inilah saya membuat video ini. Oke, sekian dulu penjelasan tentang asal-usul nama dari Banyumas. Dan jika ada kesalahan mohon untuk dikoreksi di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan pernah malu dan harus bangga menjadi wong Banyumas. Nyong cinta Banyumas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesti lancar pembangunan nih.